Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ardawati dengan NIM 2310446 dari kelas Informatika B. Nah, video kali ini di sini saya akan menjelaskan untuk tugas UAS dari mata kuliah metode numerik, yang dimana tugas UAS ini kita disuruh menghitung volume gunung menggunakan kurva fitting dan integral. Nah, langsung saja. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai tentang latar belakangnya, kemudian gambar objek dan titik koordinatnya, kemudian ada rumus pembentukan data dan kurva fitting, kemudian ada penjelasan pembentukan data dan kurva fitting, serta kesimpulannya. Nah, nanti juga saya akan menjelaskan apa saja yang saya buat di pada website GeoGebra-nya. Nah, di sini ada latar belakang. Nah, jadi pada latar belakang ini, pada gambar gunung memiliki bentuk yang tidak beraturan sehingga volumenya sulit dihitung yang menggunakan rumus geometri biasa. Oleh karena itu, digunakan metode numerik dengan pendekatan kurva fitting atau regresi atau interpolasi. Untuk membentuk model kurva berdasarkan titik-titik pada kontur gunung, selanjutnya ada model tersebut yang digunakan dalam integrasi numerik untuk menghitung volume gunung secara mendekati proses yang menunjukkan penerapan metode numerik dalam menyelesaikan permasalahan nyata melalui pemodelan matematika. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini gambar aslinya yang saya maksud. Gambar gunung tadi saya bilang. Nah, dan ini hasil dari saya kerjakan, yaitu di GeoGebra ya, teman-teman. Nanti saya akan melihatkan di website GeoGebra-nya. Nah, terdapat di sini teman-teman bisa lihat ini ada titik koordinat ya namanya, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G sampai S, titik S. Nah, di sini ada volumenya itu sama dengan 1761.11 dan kemudian volume 2-nya itu adalah sama dengan 1764.99. Nah, ini merupakan nilai titiknya ya teman-teman, yang dimana titik A itu sama dengan min 2.03,2.5, kemudian B sama dengan min 1,3.09. Nah, dan seterusnya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada rumus pembentukan data dan kurva fitting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya sekilas saja, nanti saya jelaskan di sana. Nah, di sini ada kelas T ya. Di sini saya menggunakan kelas T. Nah, di sini ada titiknya di mana nanti ini disatukan ya jadi satu. Nilainya seperti itu. Nah, ini nilai-nilai yang tadi ya, dari nilai A, B, C dan seterusnya. Nah, dan ini juga ada rumus untuk mencari ini with poly. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian ada rumus mencari volume, kemudian ada rumus mencari model dan mencari volume 2. Nah, ini teman-teman gambarnya yang telah saya buat. Nah, selanjutnya yaitu di sini penjelasan pembentukan data. Nah, di mana titik koordinat tadi diambil secara manual mengikuti mengikuti kontur gunung seperti yang tadi ya di sini. Nah, ini titik koordinat ya namanya. Nah, kemudian jumlah titik yang terdapat itu sebanyak 19 titik, yang dimana dari A sampai S. Nah, jadi semakin banyak titik yang digunakan, maka model kurva akan semakin mendekati bentuk asli gunung. Nah, ada beberapa model polinomial yang dicoba untuk memperoleh kurva yang paling mendekati bentuk gunung.
Berdasarkan hasil pemodelan yang saya lakukan, ya di sini saya menggunakan polinom order 6, di mana dipilih karena mampu mengikuti kontur gunung dengan baik tanpa menghasilkan kurva yang terlalu kompleks. Nah, di mana hasil kurva fitting yang digunakan sebagai representasi matematis dari bentuk kontur gunung, itu persamaan tersebut menjadi fungsi yang akan dihitung volumenya menggunakan metode integrasi numerik. Nah, di sini ada jadi rumus pemodelan kontur yang dilakukan yaitu dengan polinomial order 6, yaitu ada G X sama dengan fit poly dibuka kurung, kemudian di buka kurung ini kurung siku ya, ada titik koordinat A sampai S, kemudian ini nilai 6 ini yaitu nilai polinomnya yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan 6 ya, nilai polinom 6, order 6. Jadi saya tulis 6 seperti itu. Jadi model yang digunakan 19 titik koordinat yang diambil dari kontur gunung. Kemudian hasil regresinya menghasilkan sebuah persamaan polinomial order 6 yang digunakan sebagai fungsi untuk mengikuti volume melalui integrasi numerik. Baik, di sini saya akan memperlihatkan hasil dari saya kerjakan. Nah, di sini ada laman website GeoGebra klasik. Nah, di mana di sini saya tempat membuat semua ini seperti itu. Nah, sebelum saya menentukan titik-titik ini, nah di sini saya akan memasukkan gambar dulu kepada GeoGebra-nya dengan cara mengetik plus ini, kemudian kita tekan image. Nah, nanti dia akan keluar sendiri. Nah, tinggal kita masukkan saja image yang kita ingin mengetahui lah apa yang diperintahkan seperti itu. Nah, di sini kan saya sudah buat. Nah, ada titik koordinat A, B sampai S. Nah, di sini dia mengikuti ini juga A, B, C. Maaf teman-teman, salah. A, B, C, D, kemudian sampai S ya. Ada 19 titik. Nah, titik-titik ini mempunyai nilainya tersendiri seperti itu. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini kelas ya, nama kelas T ini nama kelas yang saya gunakan untuk mengidentifikasi nilai dari semua titik koordinat tersebut untuk dijadikan satu seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat seperti itu. Nah, jadi nilai-nilai ini itu hasil dari si titik koordinat ini semua. Nah, cuman digabungkan saja seperti itu. Nah, kemudian ini ada rumus fx sama dengan fit polling, ada t ya sama dengan 8. Nah, ini nilainya. Ini nilai untuk mencari regresinya. Nah, ini untuk mencari volumenya, di mana ada volume sama dengan integral V fx pangkat 2. Kemudian ini diambil dari nilai si awal, nilai titik A, kemudian dengan si nilai titik S, titik koordinat S ya, ini titik awal dan titik akhir seperti itu, sehingga dia menghasilkan nilai nilai volumenya yaitu 1761 titik 11. Nah, ini adalah bentuk ya untuk volumenya warna hijau ini. Nah, yang di garis ungu ini untuk fit pollingnya. Nah, untuk garis merah ini untuk mengetahui model yang kita gunakan seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini rumusnya
ada GX dengan pit polling, kemudian titik koordinatnya semua, kemudian ada order yang kita gunakan, nilai order yang kita gunakan. Nah, nilai order ini ada 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi saya menggunakan 6 ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk nilai dari si modelnya. Ini yang garis merah ini. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya rumus untuk menentukan volume kedua, yang dimana dia menggunakan sama ya dari yang tadi, rumus volume yang tadi. Nah, ini ada rumus kedua, itu menggunakan volume 2 sama dengan integral, kemudian V. Nah, cuman ininya diganti ya, tadi kan F ya, sekarang G seperti itu. Karena diketahuinya itu Fx. Nah, jadi di sini kan Gx, jadi diubah di sini. Gx, kemudian dipangkat 2, kemudian nilai awal, kemudian nilai akhir seperti itu. Sama ya. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi 1764.99. Nah, sehingga dia bisa ya dinyatakan, bisa diregresi ya. Nah, ini jadi kesimpulannya yaitu kontur gunung berhasil dimodelkan menggunakan regresi polinomial orden 6, yaitu persamaan hasil kurva fitting mampu memprediksi bentuk gunung dengan baik, dan volume gunung berhasil dihitung menggunakan integrasi numerik dengan hasil sekitar 1761,11 dan 1764,99 satuan pangkat 3. Kemudian metode numerik memberikan pendekatan yang efektif untuk menghitung volume objek dengan bentuk tidak beraturan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.